Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai peran pemasaran dalam bisnis, kemudian jenis-jenis pemasaran dan konsep pemasaran. Nah, seperti apa sih peran-peran pemasaran dalam bisnis itu, kemudian jenis pemasaran dan konsep pemasaran itu nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Setelah sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai fungsi-fungsi pemasaran, kali ini Ibu akan membahas mengenai peran dari pemasaran di dalam dunia bisnis. Ya, di sini ada beberapa peran pemasaran di dalam dunia bisnis itu. Yang pertama adalah sebagai sales atau sebagai penjualan. Nah, penjualan di sini merupakan salah satu peran yang paling penting ya di dalam sebuah pemasaran. Kenapa? Karena salah satu unsur penting di dalam bisnis itu adalah mendapatkan laba. Nah, bagaimana kita mendapatkan laba? Ya otomatis di dalam sebuah bisnis itu harus ada yang namanya penjualan gitu, sehingga nanti laba yang diinginkannya itu bisa tercapai. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan laba yang diharapkan, otomatis harus ada target penjualannya gitu. Berapa piece yang harus kita jual sehingga mendapatkan laba yang kita inginkan gitu. Jadi untuk peran pemasaran yang paling penting utama itu adalah sales atau penjualan. Kemudian yang kedua, peran pemasaran itu adalah sebagai promosi. Nah, pemasaran di sini itu berperan untuk mempromosikan bisnis dan produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut gitu, baik berupa barang maupun berupa jasa gitu. Bagaimana sih cara mempromosikannya? Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk, misalnya menggunakan media massa seperti televisi, kemudian media cetak ya. Kemudian ada juga menggunakan media sosial. Sekarang itu banyak sekali para pelaku bisnis melakukan promosi mereka itu melalui media sosial. Kemudian peran yang ketiga itu adalah sebagai riset dan pengembangan. Maksudnya apa sih riset dan pengembangan di sini? Jadi adanya riset dan pengembangan dalam suatu pemasaran itu ditujukan untuk supaya si perusahaan itu selalu up to date terhadap kebutuhan-kebutuhan dari para konsumen gitu kan, sehingga ketika adanya riset dan pengembangan ini perusahaan bisa mengetahui nih saat ini si konsumen itu lagi butuh apa sih, saat ini produk-produk yang sedang hits itu seperti apa sih, sehingga nanti laba yang kita inginkan masih tetap bisa tercapai dengan adanya riset dan pengembangan ini gitu. Meskipun perusahaan kita sudah lama, tetap riset dan pengembangan ini itu menjadi salah satu peran penting di dalam pemasaran supaya yaitu tadi laba yang kita inginkannya tetap tercapai. Selanjutnya yang akan Ibu jelaskan di sini yaitu tentang jenis-jenis dari pemasaran. Nah, perkembangan dunia bisnis saat ini membuat proses marketing ikut berkembang. Salah satu bukti perkembangannya adalah banyaknya bermunculan marketing online atau pemasaran secara online yang bisa diartikan sebagai usaha dalam perkenalan produk atau jasa menggunakan media sosial atau menggunakan internet. Nah, kalau dulu pemasarannya itu hanya terbatas pada bentuk fisik saja, seperti misalkan pada papan reklame atau billboard, kemudian pada pamflet hingga pada spanduk. Namun untuk saat ini sudah mulai merambah dunia digital seperti misalnya sosial media, kemudian online advertising dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini Ibu akan bahas jenis-jenis pemasaran apa saja sih yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jenis pemasaran yang pertama itu adalah digital cloud marketing. Digital cloud marketing ini merupakan jenis pemasaran di mana proses permintaan dan penawarannya itu terjadi melalui media online gitu. Kemudian selanjutnya terjadilah suatu transaksi dari media online tersebut. Keuntungannya dari digital cloud marketing ini, penjual bisa dapat banyak menjangkau konsumen gitu, bahkan di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia saja, karena untuk media online tersendiri cakupannya sangat luas sekali ya, tidak hanya untuk Indonesia saja. Jadi penjual dengan melakukan pemasaran secara online itu dapat memungkinkan memperkenalkan produknya itu ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Kemudian adapun
pengaruh ataupun keuntungannya bagi pembeli. Nah, di sini dengan adanya media online atau pemasaran secara online di sini, pembeli tidak perlu lagi berbelanja produk dengan pergi langsung keluar rumah, tetapi cukup di rumah aja pembeli bisa merasakan keuntungan seperti mereka belanja keluar rumah dengan memilih produk-produk di media online gitu kan, dengan deskripsi yang sudah cukup jelas yang ada di media online tersebut, seperti misalkan penjual menjual produknya melalui marketplace seperti Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Nah, di situ penjual istilahnya itu menginputkan informasi-informasi apa terkait produk yang dijual. Nah, otomatis itu akan memudahkan pembeli untuk memahami produk yang dijual oleh si penjual gitu, baik itu dari bahannya. Kalau misalkan kita menjual suatu produk kan otomatis ada keterangan bahan yang diproduksi dari produk tersebut itu apa, kemudian ukurannya seperti apa gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mencoba, cukup kita melihat deskripsi ataupun informasi dari produk tersebut. Jadi dengan adanya pemasaran secara online ataupun digital cloud marketing ini dapat memberikan keuntungan yang banyak baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Kemudian jenis pemasaran yang kedua itu adalah public relation marketing atau PR marketing. Nah, public relation marketing ini merupakan jenis pemasaran yang bekerja sama dengan media untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi. Kemudian benefit apa sih atau keuntungan apa sih yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Nah, jadi perusahaan di sini untuk jenis promosi yang ini tuh lebih kepada perusahaan bekerja sama dengan media, kemudian mereka mengedukasi atau meningkatkan brand awareness atau kesadaran dari si konsumen terhadap keuntungan apa yang nantinya akan didapatkan ketika ketika mengkonsumsi produk tersebut. Contohnya, misalnya untuk jargon Yakult ya, seperti yang udah kalian sering tahu itu, kalau Yakult itu punya jargon kayak gini, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, dengan kata-kata itu kalian jadi tahu bahwa kalau misalkan kita mengkonsumsi Yakult, otomatis usus kita akan sehat. Nah, seperti itu untuk public relation. Kemudian jenis pemasaran yang selanjutnya itu adalah branding ya. Jadi sebuah produk itu wajib sekali memiliki merek. Kenapa sih mesti memiliki merek? Karena supaya konsumen itu mengetahui gitu dan bisa membedakan antara produk yang kita produksi dengan produk orang lain gitu. Terus juga dari branding ini merupakan suatu identitas dari produk yang kita produksi gitu. Jadi nanti si konsumen itu bisa membedakan, oh ini ternyata produk dari si A, ini dari produksi B, meskipun produk yang ditawarkannya itu adalah sama. Contohnya misalkan produk sabun nih, contohnya kayak Lifebuoy dengan Gift, itu kan produk yang sama ya, sabun, tapi brandingnya tuh beda gitu. Kalau untuk Lifebuoy itu pasti yang kita ketahui bahwa Lifebuoy ini adalah sabun kesehatan, sabun keluarga gitu kan. Berbeda dengan Gift, kalau Gift itu yang tertanam di benak kita adalah sabun kecantikan, karena dari brand ambasadornya aja rata-rata yang memakai sabun Gift atau yang ada di iklan-iklan itu adalah wanita-wanita yang cantik gitu kan. Kalau untuk Lifebuoy misalkan yang dipakai untuk brand ambasadornya itu ya keluarga gitu, ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, jadi gitu ya. Kenapa sih penting branding ini ya, untuk membedakan antara identitas produk kita dengan produk orang lain, meskipun produk yang diproduksinya itu jenisnya sama gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah multi level marketing. Jadi jenis pemasaran ini tuh apa sih? MLM itu apa sih? Jadi untuk MLM ini saya yakin pasti kalian udah sering ngedenger ya tentang multi level marketing ini. Cara kerjanya tuh kayak gimana? Jadi untuk MLM ini seperti kita merekrut anggota, kemudian kita menjual barang kepada anggota tersebut gitu. Jadi istilahnya saya misalkan menjual produk nih kepada orang lain. Nah, selain kita menjual produk ke si orang tersebut, kita juga merekrut dia sebagai anggota
anggota dari produk yang kita tawarkan gitu, sehingga nanti ketika dia berhasil menjual produk yang kita tawarkan kepada dia, maka dia akan mendapatkan komisi dari penjualan produk tersebut dan komisi untuk dia berhasil menarik anggota baru gitu kan. Jadi semakin banyak jaringan yang kita buat dari MLM ini, semakin banyak keuntungan, semakin banyak komisi yang kita dapatkan. Kemudian semakin luas juga orang bisa mengenal produk yang kita tawarkan gitu, atau produk yang kita produksi. Jadi istilahnya untuk multi level marketing ini tuh semakin banyak orang yang kita rekrut untuk menjadi anggota di produk tersebut, maka semakin banyak juga kesempatan kita untuk bisa memasarkan produk kita gitu, selain mendapatkan keuntungan dari komisi-komisi yang diberikan dari keanggotaannya begitu untuk MLM ini.